Kesepakatan yang benar-benar gagal dengan Iran yang coba digambarkan Donald Trump sebagai kemenangan besar Amerika Serikat. Hari ini, 5 Agustus, dunia semakin dekat pada akhir dari konfrontasi berbulan-bulan di sekitar Selat Hormuz. Namun, akhir dari situasi ini sama sekali tidak seperti yang digambarkan oleh Donald Trump beberapa hari yang lalu ketika ia mengancam Iran, kutip, dengan serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Menurut laporan dari Axios, Amerika Serikat, Iran, dan Oman hari ini bersiap untuk mengumumkan kesepakatan sementara mengenai Selat Hormuz. Namun, inti permasalahannya bukan pada fakta adanya kesepakatan itu sendiri, melainkan pada syarat-syaratnya. Kesepakatan ini akan memenuhi sebagian tuntutan Iran untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas lalu lintas di Selat Hormuz, artinya kontrol yang sebelumnya tidak dimiliki Iran sebelum perang. Artinya, negara yang selama 5 bulan terakhir menjadi sasaran kampanye militer Amerika Serikat, pada akhirnya justru mendapatkan kontrol yang lebih besar atas selat strategis tersebut. Dan ini terjadi di tengah kisah paralel lainnya yang menjelaskan mengapa Washington akhirnya membuat konsesi seperti itu. Investigasi Reuters menunjukkan bahwa militer Amerika Serikat hampir sepenuhnya kehabisan persediaan rudal jarak jauh presisi tinggi berbasis darat. Dan Pentagon dengan putus asa, bahkan sampai Menteri Pertahanannya membuat unggahan pribadi di media sosial, berusaha membantah informasi ini. Saya lalu mengeceknya sendiri. Selain Reuters di sumber lain, dan semuanya sepakat bahwa, ya memang, persediaan rudal Amerika cukup kritis, dan telah turun ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Pada saat yang sama, sementara Donald Trump mencoba menyelesaikan masalah di Selat Hormuz, kelompok Houthi Yaman akhirnya memblokir Selat Bab el-Mandeb. Jadi, di satu sisi kebakaran dipadamkan, di sisi lain situasinya memburuk. Secara umum, mari kita bahas bersama-sama seluruh topik ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita masuk ke hal-hal yang lebih spesifik. Tapi, sebelum kita mulai episode ini, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari kalian. Jadi, sepertinya sumber-sumber Iran memang tidak berbohong di media mereka kemarin, meskipun di Amerika Serikat mereka dicemooh. Donald Trump mengumumkan bahwa hari ini, atau paling lambat besok, Amerika Serikat dan Iran mungkin akhirnya menandatangani kesepakatan mengenai Selat Hormuz. Menurut Axios, kesepakatan yang sedang dibahas menetapkan perjanjian sementara antara Oman dan Iran selama 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan. Jadi ini sekali lagi hanya kesepakatan sementara dan belum ada yang permanen. Saya ingatkan pada bulan Juni mereka sudah pernah menandatangani pada 17 Juni. Menandatangani perjanjian sementara yang sama yang kemudian dilanggar. Bahkan, ingatkah Anda bagaimana Donald Trump pernah mengatakan bahwa Iran tidak akan mendapatkan kendali atas Selat Hormuz dan tidak akan bisa memungut biaya atas kapal-kapal yang melintas. Jadi, dalam draft kesepakatan ini disebutkan bahwa skema pergerakan kapal melalui Selat Hormuz akan diatur sebagai berikut. Seluruh lalu lintas yang masuk ke Selat Hormuz dan Teluk Persia akan melewati jalur utara, yaitu melalui perairan Iran. Dan seluruh lalu lintas keluar yang menuju ke arah Laut Arab akan melewati jalur selatan, yaitu melalui perairan Oman, namun tetap berkoordinasi dengan Iran. Perhatikan kata-katanya, koordinasi dengan Iran bahkan berlaku untuk jalur yang secara fisik berada di wilayah teritorial Oman. Dan inilah persis kondisi yang kemarin kita bahas di kanal YouTube ini dengan mengutip sumber-sumber Iran, meskipun di Washington sumber-sumber mengatakan bahwa semua itu bohong. Kita lanjut. Bea atau biaya untuk lewat kapal di selat tidak akan dipungut, tetapi hanya selama 60 hari. Setelah itu, ya nanti kita lihat saja. Perjanjian tersebut juga mencakup rencana terpisah untuk pembersihan ranjau laut. Jalur pelayaran utama akan dibersihkan dalam waktu 30 hari berikutnya. Setelah itu, jalur utama yang telah dibersihkan inilah yang akan digunakan untuk lalu lintas kapal. Kedua arah sesuai dengan ketentuan perjanjian permanen, yang masih harus disepakati langsung antara Oman dan Iran tanpa keterlibatan Washington. Nah, sekarang, bagian yang paling lucu. Axios menulis secara gamblang mengapa sebenarnya kesepakatan ini diperlukan. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memulihkan gencatan senjata yang runtuh sebulan lalu antara Amerika Serikat dan Iran, dan membuka jalan bagi dimulainya kembali perundingan termasuk soal program nuklir Iran. Intinya, setelah berputar-putar, akhirnya kembali lagi ke titik semula.
Dan di situ juga ada pengakuan yang banyak menjelaskan tentang rapuhnya seluruh konstruksi ini. Axios menulis, Gedung Putih, Oman, dan para mediator regional 3 minggu lalu mengira mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Iran. Tapi saat itu Iran kembali bergerak, ada serangan. Posisi Donald Trump sendiri dalam 2 hari terakhir berubah dengan cepat. Dalam wawancara dengan Fox News pada hari Selasa, Trump menyatakan secara harfiah, selat itu akan segera dibuka, atau mereka akan mendapat pukulan yang sangat keras. Dan setelah itu, selat itu tetap akan dibuka. Jika mereka mundur lagi, mereka akan benar-benar mendapat pukulan yang sangat keras. Mereka tahu itu, mereka mengerti itu. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Pada saat yang sama, Trump menekankan bahwa pilihannya yang pertama bukanlah melanjutkan serangan, melainkan kesepakatan diplomatik. Dan tadi malam waktu Kiev, Trump menjelaskan tenggat waktunya secara spesifik. Kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz, kutipannya, bisa terjadi besok atau lusa. Dan dia menambahkan bahwa kemajuan signifikan telah dicapai dan hasilnya akan diketahui dalam waktu 48 jam. Dan disinilah muncul pertentangan serius pertama. Sebenarnya ada banyak sekali pertentangan seperti ini sepanjang perang. Bersamaan dengan pernyataan bernada perang tentang serangan keras dari Donald Trump, Komando Pusat Amerika Serikat merilis pernyataan mereka sendiri di media sosial X. Mereka menyatakan bahwa jalur selatan Selat Hormuz yang melewati perairan teritorial Oman, kutipannya, tetap bebas dan terbuka, dan bahwa militer Amerika sudah membantu lebih dari 1.000 kapal melewati selat ini. Meskipun ada agresi Iran yang tidak beralasan. Jadi menurut satu versi, jalur selatan melalui Selat Hormuz memang sudah bebas dan terbuka saat ini. Menurut versi lain yang disampaikan langsung oleh Presiden Trump pada hari yang sama, selat itu masih harus dibuka, dan Iran bisa mendapat pukulan yang sangat keras jika itu tidak terjadi. Jadi sebenarnya bagaimana dengan selat itu? Apakah sudah terbuka atau masih harus dibuka? Dan kalau tidak dibuka, maka Iran akan diserang. Sekarang bagian kedua dari topik hari ini, dan ini secara langsung menjelaskan mengapa Washington akhirnya setuju dengan syarat-syarat yang memberi Teheran lebih banyak kendali atas Selat Hormuz daripada yang mereka miliki sebelum perang. Kantor berita Reuters menerbitkan sebuah investigasi yang didasarkan pada data dari 3 sumber yang mengetahui statistik internal persediaan senjata Amerika Serikat. Dan inilah yang mereka tulis. Angkatan Darat Amerika Serikat selama 5 bulan perang dengan Iran telah menghabiskan hampir semua persediaan 2 jenis utama rudal jarak jauh presisi tinggi berbasis darat mereka, rudal ATACMS dan rudal PRSM. Ini adalah Precision Strike PRSM. Precision Strike Missiles. Pengurangan tajam persediaan rudal-rudal ini menurut publikasi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius di dalam pemerintahan Trump. Terkait kemampuan militer untuk menangkal atau merespon krisis di masa depan yang melibatkan Rusia, Tiongkok, atau musuh lainnya. Skala masalahnya tidak terbatas hanya pada 2 sistem ini saja. Menurut salah satu sumber Reuters, persediaan rudal jelajah Tomahawk juga sangat menipis. Hampir setengah dari stok global senjata ini telah habis sejak awal perang ini. Selain itu, menurut CNN, militer Amerika telah menghabiskan hampir 80% dari cadangan interceptor CAAT mereka dibandingkan dengan tingkat sebelum perang, dan sekitar setengah dari interceptor Patriot. Pada saat yang sama, menurut perkiraan Pusat Studi Strategis dan Internasional, sebelum perang, Amerika Serikat memiliki sekitar 2.200 rudal Patriot, 2 varian paling modern, dan 452 rudal CAAT. Itu adalah informasi yang diumumkan secara publik. Namun, pada akhir Juli, persediaan rudal CAAT telah turun menjadi 278 unit. Lebih dari itu, menurut laporan lain dari CSIAS, yaitu Pusat Studi Strategis dan Internasional itu, selama periode Februari hingga Juli, sekitar 65% dari persediaan pencegat Patriot telah digunakan. Dan persediaan CAAT telah berkurang, setidaknya 38% dari tingkat sebelum perang. Secara keseluruhan, seperti yang Anda lihat, beberapa sumber berbeda secara langsung menyatakan bahwa semua jenis rudal milik Amerika Serikat tersisa dalam jumlah yang sangat sedikit setelah 5 bulan perang dengan Iran. Seperti yang Anda lihat, angkanya sedikit bervariasi di beberapa tempat.
Namun intinya adalah memang terjadi pengurangan yang sangat kritis. Di sisi lain, diketahui bahwa militer Amerika sudah memesan sejumlah besar rudal seperti itu untuk tahun 2027. Dan pihak militer sendiri menyatakan bahwa ETKMS secara bertahap akan benar-benar dihentikan penggunaannya digantikan oleh PRSM. Menanggapi semua data ini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menjadi gugup dan menyatakan, kutipannya, informasi ini tidak sesuai dengan kenyataan. CNN, malu pada kalian. Kita belum cukup membenci berita palsu. Kemudian, juru bicara Pentagon Sean Parnell menyatakan bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat adalah yang terkuat di dunia dan memiliki semua yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pada waktu dan tempat yang dipilih oleh Presiden. Kami telah melakukan beberapa operasi yang sukses di semua komando regional, sambil memastikan bahwa militer Amerika memiliki kapabilitas yang sangat besar untuk melindungi rakyat dan kepentingan kami. Donald Trump sendiri saat menjawab pertanyaan tentang jumlah persediaan, menyatakan bahwa Amerika Serikat, kutipannya, memiliki jauh lebih banyak amunisi daripada siapapun di dunia. Selanjutnya, kutipannya secara langsung. Perusahaan pertahanan kami saat ini memproduksi lebih banyak amunisi daripada sebelumnya. Selain itu, juga memperluas pabrik dan peralatan mereka dengan kecepatan rekor. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa bahkan Reuters pun setuju bahwa produksi beberapa jenis amunisi, termasuk peluru artileri dan berbagai jenis rudal, memang telah mencapai angka rekor. Artinya, persediaan ini akan terisi kembali. Namun para komandan militer secara khusus memperingatkan bahwa persediaan yang menipis memaksa Amerika Serikat dan mitra koalisinya mengambil risiko besar saat melakukan pencegatan serangan. Namun drone murah tetap tidak bisa menggantikan rudal jarak jauh presisi tinggi yang mahal seperti ATACMS atau PRSM. Yang menurut mereka tetap tak tergantikan untuk menyerang pusat komando yang diperkuat, baterai pertahanan udara, dan target lain yang sangat terlindungi pada jarak jauh. Yang mana drone yang lebih murah saat ini belum mampu menembusnya, atau seperti yang mereka katakan, tidak bisa bertahan di sana. Maksudnya, mereka pasti akan terkena peperangan elektronik atau pertahanan udara di area tersebut. Sementara itu, saat Trump berusaha meredam krisis di Selat Hormuz, Houthi Yaman hari ini mengumumkan serangan rudal balistik terhadap kapal tanker minyak Saudi, Wafa, di bagian utara Laut Merah, tepat di lepas pantai Yanbu. Juru bicara militer Gerakan Ansar Allah, Yahya Saria, menyatakan bahwa ini adalah kapal ke-8 yang dihantam Houthi sejak diumumkannya blokade laut terhadap Arab Saudi pada 20 Juli. Menurutnya, 29 kapal tanker Saudi lainnya terpaksa berbalik arah dan kembali ke Laut Merah dan Laut Arab tanpa berani mendekati zona blokade. Hal ini terjadi tepat pada saat Amerika Serikat dan Iran mengumumkan akan segera membuka Selat Hormuz. Jadi seperti yang Anda lihat, sementara di satu sisi semenanjung Arab seolah-olah satu jalur strategis dibuka. Di sisi lain, jalur yang lain terus ditutup. Dan perlu diingat bahwa Houthi Yaman sepenuhnya berada di bawah kendali Iran, jadi Iran terus memainkan permainannya yang licik. Di sini saya akan mengakhiri, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.